Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Hakim. Pada kesempatan kali ini, di hari yang berbahagia ini, di hari yang cerah ini, saya akan berkunjung kembali ke Pak Asim, seorang pemuda yang ditinggal meninggal dunia oleh keluarganya, kakek, nenek, dan juga ayahnya. Dan sekarang beliau tinggal di pemakaman keluarganya tersebut, di dekat area pemakaman umum, teman-teman. Karena banyak banget yang berkomentar waktu video malam harinya, suasananya gelap lah, tidak jelas lah, inilah itulah. Makanya saya putuskan kembali untuk siang harinya datang lagi ke tempat kediaman beliau, untuk memastikan bahwasannya beliau benar-benar tinggal di pemakaman keluarga dekat dengan pemakaman umum, ya teman-teman. Dan saya akan bertanya kepada Pak Asim karena dilihat dari sekujur badannya ya, walaupun Pak Asim waktu video malam hari pakai baju koko, pakai kofia dan juga yang lainnya, itu ada badannya itu penuh dengan tato, teman-teman. Nah, setiap manusia pasti yang namanya manusia pernah mempunyai kehidupan sisi gelap ya teman-teman. Saya akan bertanya kepada Pak Asim, pernah mengalami kehidupan sisi gelap apa saja dan kenapa beliau bisa berubah total 90 derajat seperti itu. Apakah setelah ditinggal keluarganya atau gimana? Makanya tonton terus video ini sampai selesai. Saya doakan yang selalu menonton video ini sampai selesai, semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipanjangkan umurnya, yang masih sakit diangkat penyakitnya, yang punya hutang semoga hutangnya cepat terbayar lunas, digampangkan milik rezekinya, yang masih jomblo semoga cepat ketemu dengan jodohnya, yang sudah menikah semoga menjadi keluarga yang sakinah mawadah warahmah, diberikan keturunan yang soleh-solehah. Wabil khusus untuk kalian para janda dan para duda yang masih mencari pasangan hidup barunya, semoga kalian mendapatkan pasangan hidup baru kalian yang bisa menyayangi kalian dan anak kalian sama seperti menyayangi anaknya sendiri. Yang belum mendapatkan pekerjaan, semoga bisa mendapatkan pekerjaan. Yang belum punya rumah, semoga bisa mempunyai rumah. Yuk langsung saja kita berjalan menuju lokasi atau kediaman tempat tinggal Pak Asim di tengah-tengah pemakaman umum. Nah, ini video siang harinya kita melihat area pemakaman umum yang sangat luas sekali, dekat dengan tempat tinggalnya Kang Asim ya teman-teman. Untuk kesininya ini merupakan area jalan raya utama penghubung antar
desa atau antar kecamatan ya teman-teman. Namun sejauh ini tidak ada rumah satupun. Ini merupakan area pesawahan yang sangat cukup lumayan luas sekali ya teman-teman. Ini untuk pemakamannya sangat begitu luas banget ya teman-teman tuh. Sampai ke ujung sana itu masih area pemakaman. Ini terdapat ratusan bahkan mungkin ribuan kuburan di sini ya yang sudah dikebumikan atau sudah dikuburkan di sini. Inilah tetangganya Kang Asim. Nah, yang ini tetangganya. Jadi saya kesini bersama Mr. Najar dan juga Kang WK Jurnal. Kang WK Jurnal yang pertama menemukan lokasinya Kang Asim karena berhubung satu perguruan. Ya Kang WK, seperguruan atau gimana Kang WK? Itu masih saudara saya. Kebetulan saya nginep di saung itu tuh. Yang mana? Tuh, yang itu. Oh, yang baru itu? Iya. Oh, bisa aja nih Kang WK. Sama-sama penunggu makam berarti ya Kang WK ya? Oke yuk Kang WK, kita lanjut aja. Nah, ini jadi tempat tinggalnya Kang Asim, berseberangan dengan pemakaman umum, ada pembatas jalan, dan di sini adalah merupakan area kuburan keluarganya Kang Asim. Kang Asim kan waktu video di malam hari menjelaskan di sini itu adalah makam kakek dan neneknya dan juga kakek buyutnya ya teman-teman. Kalau untuk ayah Kang Asim sendiri itu dimakamkan di pemakaman umum yang tadi. Nah, kita coba keliling ke sini ya teman-teman. Karena video waktu malam hari itu sangat tidak jelas banget ya. Nah, ini ada sebuah tungku. Mungkin ini untuk istilahnya Kang Asim masak, menanak nasi dan juga apa ya, ikan atau lauk pauknya buat Kang Asim makan ya teman-teman. Nah, ini merupakan kuburan kakek buyutnya. Dan di sini ini terdapat apa nih teman-teman? Koper yang hancur. Tuh. Istilahnya kalau dalam bahasa Sunda pabalatak, bener pisannya campur rongsok jeung sampah. Karena di video semalamnya juga kan Kang Asim menjelaskan bahwa Kang Asim itu suka bersihin sampah ya. Kalau misalkan ada barang-barang yang berharga yang bisa dijual, Kang Asim jual. Contohnya seperti botol bekas minuman, terus apa, botol aqua, dan juga yang lainnya, kardus. Kalau misalkan karung, kresek itu bisa dimanfaatin sama Kang Asim katanya buat penyimpanan barang. Kalau misalkan ada baju bekas dan juga yang lainnya itu bisa digunakan atau dipakai sama Kang Asim ya teman-teman. Jadi ini ke belakang, ke sampingnya itu benar-benar real, tidak ada apa-apa, hanya makam saja ya teman-teman. Untuk tempat istirahatnya sendiri Kang Asim di sebelah sini nih teman-teman. Ini kan di sini ada makam kakek neneknya Kang Asim. Tapi sekarang Kang Asimnya mungkin lagi lagi ke air dulu, bersih-bersih mungkin ya teman-teman. Nah, ini merupakan adalah makam dari kakek neneknya Kang Asim. Itu ada dupa dan juga sebagainya mungkin ya. Oke, nanti kita setelah Kang Asim selesai dari kamar mandi, setelah bersih-bersih atau setelah apa, kita lanjut ngobrol bersama Kang Asim ya teman-teman. Itu Kang WK Jurnal katanya mau pulang. Oke Kang WK, hati-hati ya. Hati-hati mau kerja Kang WK tuh di Bendung Rentang.
Nah ini baru jumpa sama Kang Asimnya ya. Iya. Kang Asim habis ada keperluan dulu tadi sebentar, jadi jeda beberapa lama lah, nggak apa-apa nunggu, yang penting buat yang ganteng ini. Aduh, gosip itu mau gosip. Ya, gosip. Kalau dibilang ganteng nggak usah dipercaya lah itu mah. Bohongnya itu 100% jadi. Kan kalau nggak ganteng apa tuh bilangnya cantik. Kang Asim ini Jadi dah. kita mah hidup ya biasa aja lah Oke, gitu. siap. Kang Asim, ini karena waktu video kita malam hari ya, banyak banget yang komentar katanya nggak kelihatan, kurang jelas karena spotnya ya. Saya coba makanya putuskan datang lagi ke Kang Asim. Iya. Siang hari ini baru sekitar jam 9 jam 10 pagi gitu Iya. katakannya ya. Nah. Kang Asim juga udah beraktivitas tadi, ngambil mengutin sampah dari masyarakat di daerah Buah Dua ya Kang Asim ya. Iya, benar. Ini tuh kecamatannya mana sih? Ini masuk Kertajati. Oh, daerah Kecamatan Kertajati, Kabupaten Majalengka. Nah, aktivitas sehari-hari Kang Asim itu mengutin sampah. Kalau bisa, bila mana sampahnya ada yang bisa dijual, contohnya botol minuman, terus botol aqua, kardus, dan juga yang lainnya itu dimanfaatin dijual ke Bandar Rongsok ya Kang Asim. Kalau Iya. misalkan ada baju bekas atau yang lainnya mungkin dimanfaatin, layak dipakai ya dipakai sama Iya. Kang Asim ya, dibersihin. Iya. Nah, Betul. Kang Asim, saya pengen bertanya kayak gini nih, karena waktu semalam kan kalau kita ngomongin mistis, horor, ini di tengah-tengah pemakaman umum, dekat dengan pemakaman umum, belakang juga ada makam ya Kang Asim. Ada. Saya agak sedikit merinding, ada sedikit takut bila mana saya menyebutkan nama kuntilanak, nama pocong, nama genderuwo. Padahal Kang Asim udah ngasih jalan, oh banyak di sini gangguan-gangguan gitu. Cuman saya nggak berani, takutnya pas saya nanya gitu ada. Kita mau kelari kemana, Kang Asim, benar nggak? Nah kan semalam kata Kang Asim bilangnya, wah kalau yang namanya di pemakaman yang kayak gituan pasti ada, kata Kang Asim. Iya. Itu sebenarnya ada itu kuntilanak kah, pocong kah, genderuwo kah, atau apa Kang Asim? Kalau di sini ya Hmm. istilahnya yang pernah kelihatan yang mungkin yang dibilang serem kayak kuntilanak pernah, tapi bukan posisi di sini. Di mana tuh? Di ujung sana, di ujung Di utara belakang. gitu. Iya, belakang, tapi di sana justru Jauh. di sana nggak ada makam gitu. Ini kan ini kan kalau yang bagian ibu saya kan ini kan dari sini, nah tapi saya dapat bagiannya kan di ujung utara. Di pohon mangga. Gimana tuh Kang? Ya cuman lagi duduk aja gitu, cuman waktu itu kan saya kan lagi sama istri gitu kan di sana di gubuknya. Terus ya saya ngelihat juga, jadi kita mau ngomong juga takutnya istri takut gitu, jadi ya udah kita diam aja gitu. Jadi, biar kita lihat. Yang lihatnya cuma Kang Asim doang. Iya. Terus itu ada apa lagi Kang Asim? Kalau yang di situ mah udah cuman sekali itu paling. Kalau untuk area sini, pemakaman sini, di sini ada apa sih? Kalau area sini paling kita pernah dengar suara teriakan pas di atas pohon itu tuh. Pohon. Tapi cuman suaranya aja. Pohon apa sih Kang Asim? Itu tuh Nah, namanya. itu yang jati yang ini tuh, Jati yang besar. Oh iya, kayak yang pinggir jalan Iya. ya, yang depan makam Ya, persis kurang ya. lebihnya suaranya di situ entah di pohon jatinya, entah di pohon kosambinya gitu. Suara teriakan kayak gimana maksudnya Kang Asim? Ya, Teriakan minta tolong kah? Teriakan gimana atau gimana gitu? suaranya mah minta tolong enggak, cuman enggak jelas lah, cuman ya kayak suara cewek ngejerit gitu. Oh, menjerit kesakitan. Aw, atau gimana? Ya kurang lebihnya kayak gitulah. Tapi suaranya di atas gitu suaranya. Oke. Tapi bukan posisi di bawah. Kang Asim, terus saya mau bertanya lagi nih. Kan Kang Asim semalam juga menjelaskan tentang cerita pemakaman baru. Iya. Ya, karena kebanyakan orang kalau misalkan tanggapan, bukan kebanyakan orang, tanggapan semua orang yang namanya pemakaman itu menakutkan. Apalagi ada pemakaman baru. Contohnya ada tetangga yang meninggal aja, kita mah yang penakut mah tetap takut. Ke WC aja takut ya Kang Asim ya. Benar gak Kang Asim? Iya iya Nah, iya. takut. Pernah ngerasain. Nah, pernah ngerasain kan? Iya. Karena ada yang meninggal itu biasanya kan ada yang karena kecelakaan, ya tidak wajar lah, ada yang gantung diri ya Kang ya, ada yang sakit parah, ada yang kena santet, Iya. ada yang lain-lain bermacam-macam lah. Orang meninggal dunia itu dengan cara yang berbeda-beda. Itu mungkin udah takdir dari Yang Maha Kuasa ya teman-teman. Nah, menurut Kang Asim sendiri selama kurang lebih 7 bulan ya atau 6 bulan di sini teh? Iya. 6 kurang bulan. lebih 7 bulan. Kalau misalkan ada pemakaman baru, itu yang paling mengerikan itu yang meninggalnya karena apa sih Kang Asim? Tapi kalau misalkan ada, jangan disebutin nama ahli kuburnya itu mah. Kalau bilang ada aja, kalau nggak ada ya nggak ada gitu. Ya jujur ya, kalau selama saya di ini masalah pemakaman baru itu
nggak ada pengaruh sih sebenarnya, nggak pernah istilahnya ya ada pemakaman baru gitu ya istilahnya, terus malamnya ada kejadian kayak gimana itu belum pernah gitu. Kalau pemakaman baru justru yang ini suara yang teriakan ini aja ya istilahnya, yang kedengerannya itu bukan suara yang baru tapi yang kena ke otak kita itu istilahnya suaranya itu justru suara yang 20 tahun yang lalu meninggalnya juga. Abang ada kejadian apa 20 tahun yang lalu meninggalnya? Itu bukan orang lain ya, pribadi, kakak saya pribadi gitu. Oh, kakaknya udah meninggal juga? Iya, ada dua yang ini. Cuman kalau yang satu mah 3 mungkin sekarang mah. Yang satu mah kita juga nggak tahu gitu ya meninggalnya. Cuman kalau yang ini mah gitu, yang 20 tahun yang lalu lah kurang lebihnya saya kelas 2 SD gitu. Nah yang itu memang kita kan emang dekat gitu istilahnya, saya juga kan diasuh sama dia deket gitu banget. Nah Namanya kakak beradik lah. Iya. Terus nah yang teriak itu mah yang sering istilahnya kita ketemu mah justru yang itu, yang ninggalnya aja udah 20 tahun yang lalu. kakaknya gitu. Kang Hasim sendiri. Iya. Oh, jadi teman-teman, jadi istilahnya namun karena kedekatan seorang adik dan kakak, dan berhubung Kang Hasimnya juga tinggal di sini, itu suara walau alam ya, nggak tahu itu suara kakaknya Kang Hasim atau siapa itu Bang Jas. Cuman yang menurut pendengaran Kang Hasim sendiri itu terdengarnya suara jelasnya suara kayak kakak sendiri. Iya. Tapi memang sering gitu. Kalau yang itu mah jangankan istilahnya posisi kita di sini ya. Saya pernah waktu masuk panti rehab di Dusun Maja ya, di Dusun Langgeng ya, panti rehab di Inabah 25 gitu ya. Rehabilitasi. Iya, rehabilitasi. Saya pernah masuk rehabilitasi kurang lebih tahun 2011 lah kalau nggak salah. Oh, iya. Ya yang itu mah sering istilahnya kita pernah ngelihat dia posisinya di dalam kamar ya, emang kelihatan gitu. Jadi sering nampakin ya. Nah, Ingetin iya. Kang Asim mungkin. Nah, jadi teman-teman yang meninggal dunia itu keluarga Kang Asim itu kakek, nenek, kakek buyut, ayah, dan juga kakak ya. Kang Asim, Iya, yang sudah meninggal juga sekarang udah. Yang mertua sudah meninggal, yang dimakamkan di area pemakaman umum yang tadi mungkin ya Kang. Atau... Iya, yang sebelah sana. Nah, tadi sedikit menyinggung tentang rehabilitasi ya Kang Asim ya. Mohon maaf ya Kang Asim, mohon maaf yang sebesar-besarnya nih apabila kata-kata saya menyinggung Kang Asim. Yang namanya manusia ya teman-teman pasti mempunyai masa lalu. Semua manusia pasti gitu. Kang Asim mungkin tadi sedikit menyinggung rehabilitasi, pernah mungkin terjerumus ke dunia gelap atau dunia hitam Kang Asim. Pasti. Nah, mohon maaf juga ya Kang Asim ya, karena terlihat dari badan sekujur tubuh badan Kang Asim ada tato atau gimana. Nah itu gimana sih Kang, cerita rehabilitasi dulu itu gimana awal mulanya atau ceritanya tuh? Kang Hasim bisa direhab seperti itu gimana tuh Kang? Kalau 2011 itu sebenarnya saya bukan pertama kalinya ya istilahnya kita kena gejala stres itu, bukan yang pertama gitu. Karena yang pertama itu jelas 2009. Cuman waktu 2009 bapak saya masih ada, istilahnya orang tua masih kumplit lah. Nah, iya. Jadi di situ kita pas kena gejala gitu ya, kita malah istilahnya jalan-jalan kemana-mana, ke Cirebon, ke Karawang, kemana kita nggak ada tujuan gitu ya, nggak jelas. Di luar sadar. Nah, iya. Kalau yang 2011 itu kan 2009, 2010 itu kita udah membaik gitu ya. Terus kita ditinggal sama bapak. Nah, jadi pikiran juga dari pikiran ya. iya. Tapi itu murni, maaf ya Kang Hasim, mohon maaf nih, murni dari pikiran apa pengaruh obat-obatan terlarang atau gimana? Yang jelas dari obat-obatan terlarang iya. Dari pikiran istilahnya karena kebanyakan pikiran, kebanyakan masalah gitu ya. Juga. Jadi emang semacam tekanan batin Nah, juga ya atau gimana ya? Tekanan batin ditambah sama obat-obatan terlarang. Jadi Kang Hasim waktu dulu tuh ikut-ikut apa istilahnya tema anak-anak pang kayak gitu nggak? Enggak, kalau ikut nggak pernah. Kita kalau biasa jalan-jalan sendiri aja gitu, jadi nggak gabung gitu. Jadi sendiri aja Kang Hasim Iya. ya. Jadi nggak gabung ada grup atau gimana gitu. Enggak, iya nggak pernah istilahnya
masuk komunitas gitulah. Kita mau kemana-mana jalan ya jalan sendiri aja gitu. Itu direhabilitasi seberapa lama Kang Hasim? 3 bulan. 3 bulan. Iya 3 bulan lah di sana. Kalau direhabilitasi itu apa saja sih aktivitasnya Kang di waktu itu? Ya. Seperti apa? Saya belum ngerti itu, belum paham tuh gimana. Ya yang cara pengobatannya gitu. Cara pengobatannya ya yang jelas yang diperbanyak itu ya sholat sama wiridan gitu. Tetap mendekati kepada Yang Maha Kuasa ya. Kalau malam paling istilahnya tengah malam itu kan kita mandi taubat gitu. Jadi ada istilahnya tema ada pembimbing atau gurunya ya. Oh ada jelas istilahnya. Nah ini Kang Hasim yang membuat Kang Hasim berubah 90 derajat. Ya, 90 derajat berubah drastis dari yang tadinya kehidupan di dunia kehidupan gelap sekarang ke dunia terang. Semalam aja kan Kang Hasim pakai kopea, pakai baju koko, pakai sarung, rajin ibadah, dinatur kata dan bahasa kan berbeda ya Kang Hasim ya. Iya. Sekarang tentang keagamaan malah terus ngajarin saya perkuat iman, perkuat ini, perkuat itu ya Kang Hasim ya. Waktu kita ngobrol-ngobrol santai, nggak tahu masuk dalam video atau tidak tuh Kang Hasim. Dan alhamdulillah juga sekarang Kang Hasim berbakti kepada keluarga yang sudah meninggal, para kakek, nenek, orang tua. Tiap hari Kamis suka bersihin makam orang tua ya Kang Hasim. Kalau saya pribadi belum tentu tuh bisa teman-teman. Itu apa sih yang membuat Kang Hasim bisa berubah total 90 derajat seperti ini? Karena kebanyakan orang kan untuk berubah itu susah gitu Kang. Gini ya Kang, kalau kita berubah ini bukan yang pertama, jadi istilahnya 2012 kita mulai ada pencerahan gitu ya. 2011 kan saya nikah ya. Oh iya terus 2011 saya nikah, ada istri. Kita masih tetap kehidupan masih tetap masih ada lah istilahnya, kita jalur hitam kita masih ada gitu. Jadi ya walaupun 2011 sudah nikah, sudah mempunyai pasangan, tapi jalur hitamnya masih maksudnya ke dunia lainnya itu masih jalan. Masih Terus gimana tuh Kang? Nah 2012 Oke. Waalaikumsalam. Aduh hampura ke ya ngadon ieu halanya. Sok mangga. Abah Paman. Ya. Oh, pun mang. Aki punten ngawagel waktu aki ya. Mangga. Ayo ngobrol, sok Kang Hasim lagi share tadi ya. Sok kumaha Kang Hasim. 2012 kita mulai ada pencerahan, yaitu tadi kelahiran anak pertama. Jadi tetap anak ya. Kelahiran anak pertama jelas istilahnya buat pencerahan, apalagi pas ya itu tadi yang kita bilang kita cari kedamaian, yang bikin kedamaian itu ya anak. Ya. Apalagi kan pas lahirnya aja istilahnya bulan Mei ya. Hari Jumat kan dari keluarga saya itu kan suka ada biasanya ada yang bahasanya naftu hari gitu ya. Ya semua gitu ada kalau sedang. Itu kalau orang tua saya bilang kalau anak lahir Jumat kan itu Jumat naftu 6 ya. Biasa awalannya da ya. Lahir kebetulan bulan Mei. Jadi saya kasih anak saya nama Da Mei. Oh. Cuman karena istilahnya saya ini suka berbolak-balik gitu ya. Jadi da-nya kita simpen di belakang, Mei-nya yang di depan. Jadi Mei Da. Oh, gitu. Jadi kayak orang Inggris ya, namanya dibalik-balik gitu. Iya, dibulak-balik. Ya, hidup mah gitu aja Kang, istilahnya kita cara berpikir mah terus aja dibulak-balik gitu. Oke. Berarti yang bikin Kang Hasim berubah total 90 derajat ini, kalau dalam pernikahan masih kicibung dengan dunia kegelapan. Cuman setelah mempunyai keturunan, Kang Hasim melepaskan semua itu. Anak satu istilahnya, anak satu kita mulai dapat pencerahan ya. Nah, cuman pas istilahnya anak dua, nah kelahiran anak kedua kita goncang lagi. Kenapa bisa gitu? Ya mungkin karena kita belum siap lah istilahnya. Kita belum siap istilahnya buat nambah beban gitu. Tapi yang namanya istilahnya
kodrat, kita nggak bisa nolak gitu ya. Terus Kita udah ditakdirkan istilahnya buat nambah. Nah, sedangkan kondisi kita belum siap gitu. Sempat goncang lagi. Cuman ya sekarang istilahnya di kehidupan sekarang ya taruh kayak sekarang dari efek goncangnya itu kita sampai kembali ke 0 derajat. Nah, dari posisi itu kita kembali jalan yang lurus. Itu Jalan yang benar. Iya. Oke, sip, mantap Kang Asim. Nah, terus ini Kang Asim, apakah ada juga pengaruh semenjak ditinggal pihak keluarga? Contohnya kakak, bapak, atau kakek gitu. Yang membuat Kang Asim menyesal pernah mengalami kehidupan dunia gelap setelah bapak tiada, gimana gitu. Pernah gak? Yang jelas bapak lah. Kalau waktu kakak mungkin saya juga masih anak-anak ya istilahnya, nggak terlalu. Kalau kakak mah justru efeknya sekarang ini dari 2009 gitu kita kena gejalanya. Kalau dari bapak pas hari pertama mah kita jelas masih kuat lah, soalnya kalau dari keluarga saya kan gini ya, dari ibu kalau ada keluarga meninggal itu kan kita dilarang buat nangis. Laki-laki harus kuat. Ya pokoknya istilahnya nggak boleh nangis lah istilahnya kalau ada keluarga meninggal. Jadi pas itu kan pas bapak saya meninggal juga itu kan jam 3 malam. Saya juga kan udah biasa tidur itu ya di pinggir jalan gitu, jadi jarang tidur di rumah. Ya malum lagi di dunia gelap ya mungkin. Iya. Ibu manggil jam 3 malam, jangan nangis. Udah bilang jangan nangis mah udah pasti gitu saya. Pasti. Ya udah kita kuat-kuatin aja gitu ya. Hari pertama, kedua, ketiga kuat kita nggak nangis. Hari ke-7 baru berasa gitu kita nggak tahan gitu, nggak kuat. Jalan saya dari rumah waktu itu kan saya tinggal masih di desa Biawak ya, pinggir jalan raya itu. Kita jalan nggak ada arah tujuan, jalan ke arah apa namanya selatan tanpa tujuan sampai ke Maja ya gitu. Kalau kita nemu kali gitu yang banyak batu-batu gede gitu, ada air ngalir, nah itu saya istirahat gitu, ngademin pikiran di tempat-tempat yang ada air bening mengalir gitu. Itu benar-benar nggak kuat kita di jalan itu ya, karena di rumah kita istilahnya mau nangis juga gimana, emang udah dilarang, tapi kita nggak kuat jadi dibawa jalan aja. Tapi ya tetap aja kita di perjalanan itu air mata mah tetap keluar gitu. Betul. Saya merasakan Kang Asim karena saya juga ditinggal kedua orang tua saya waktu orang tua saya yang laki-laki atau bapak saya itu meninggal pas saya keluar SMA. Memang 1 hari 2 hari masih terobati karena banyak keluarga di rumah kan ada acara tahlilan. Tapi setelah kesininya ya baru terasa, oh gini rasanya ditinggalkan oleh seorang bapak. Terus juga kemarin baru aja nikah, bukan baru nikah sih, udah menikah, baru mempunyai saya anak, anak saya berusia 40 hari, ibu saya meninggal dunia. Saya merasakan juga waktu hari pertama, kedua, ketiga kita masih kuat karena ada keluarga, tapi setelah sampai sekarang ya baru merasakan. Ketika saya pulang misalkan ke Cikijing, biasanya menemui ibu saya lama di sana, sekarang nggak ada yang kita temui yang 7 gitu. Iya. Suka kalau lihat anak suka gini nih, aduh coba kalau masih ada neneknya ya mungkin gini, tapi sekarang mah nggak ada, ya udahlah. Tapi semoga aja para karuhun kita, orang tua kita yang sudah meninggal dunia, beliau semua di alam kuburnya mendapatkan nikmat kubur, dijauhkan dari siksa kubur ya Kang Asim. Berarti yang merubah total kehidupan Kang Asim ini karena semenjak meninggalnya bapak ya. Bapak. Itu jadi istilahnya benar-benar jadi suatu pelajaran. Sakit ya Kang Asim. Berarti Kang Asim ini sekarang tuh udah punya keluarga, masih berkeluarga? Ya masih. Anak punya berapa sekarang? 2. Anak gimana kabarnya? Ya alhamdulillah sehat, tadi pagi juga kita. Kalau anak istri di mana tinggal? Sama ibu. Oh di rumah. Iya berarti di rumah sama. Cuma jadi yang tinggal di sini mah hanya Kang Asim. Iya. Di pemakaman ini mah ya. Iya. Sambil merawat makam kakek buyut, kakek nenek dan juga bapak dan kakak ya mungkin ya yang sudah meninggal. Suka kesini enggak anak-anak? Paling kalau ya itu paling saya yang ke sana kalau tiap hari Kamis lah. Tiap hari Kamis kan istilahnya. Kalau pagi hari Kamis kan bersih-bersih di sini, nanti habis asar saya ke sana.
Cuman kalau tadi pagi mah biasanya kan kalau kita ini kan cuman seminggu sekali, cuman kalau tadi pagi mah kan emang kalau sama yang cewek itu kan yang gede gitu ya. Kalau yang cewek sekarang udah usia berapa Kang Hasim? Ya 10 tahunnya hari ini. 10 tahun. Iya. Yang kedua 4 tahun. laki perempuan? Laki-laki. Laki-laki, oke. Kalau sama yang cewek kan mungkin kadang tiap hari juga kalau kita mengutin sampah sering ketemu, kalau pas waktu ngaji gitu kan di musola iya, di ini kan sering ketemu gitu. Nah kebetulan ya kemarin-kemarinnya udah ada obrolan gitu nya, dia pengen ini ya, jadi tadi pagi mah emang sengaja gitu kita ke rumah. Kalau biasa tiap hari Kamis ya rutin gitu ya. Rutin. Sebelum ke bersihin makam orang tua yang sudah meninggal, Iya. ke orang tua yang hidup dulu ya Kang. Iya. Seperti itu. Kita minta izin dulu kan istrinya sama. Hasim, mungkin ada tembang-tembang lagi bisa kalian sekaligus buat penutupan nih. Izin akang aja nama berang, orang Iya. nyinden. Untuk itu, Sok anu sanesna atau nyinden sanes sok. Jadi kanggo kasaya nih malah niatan lillahi taala sok sedekah kanggo ngadagukeun. Supaya we hapunten aya akang. tembangan teu Kang Hasim ke Masalahna kieu orang nyinden biasana di wengi wae lah. Da aya nama kaleresan siang. Aya nama eureun bagian ngadalang siang mah. Sok ngadalang kumaha? Ih, ulah dieukeun da bisi dalang nu sejana teu payu. Engke wae ayeuna mah keun tong dieukeun. Ayeuna mah eureun heula Kang wayahna di nu nyinden mah. Sakecap atuh sakecap yang ngadalang sok aya bagian ngadalang mah. Wayahna Kang. Oh. Sanes abi istilahna ngayekeun nya. Ayeuna mah sanes waktosna di waktu kieu mah. Aya di wengi mah urang bebas da keur dinu poek teh ya istilahna. Siap. Kan aya bahasa urang da aya di beurang mah da jelas asim gitu, tapi kan lamun di peuting mah kan bisa jadi imas gitu nya. Da anggar 4 huruf eta keneh A S I nya. Jeung M gitu nya. Jadi lamun urang ngadalang nyinden oge wajar gitu jadi imas berarti buang itu salah habis itu kulon dicek lah ya, laki atau perempuan nih jangan percaya aja Kang Hasim. Oke teman-teman, itulah seputar kisah kehidupan Kang Hasim yang dulunya pernah terjerumus ke dunia gelap, namun semenjak mempunyai anak yang pertama, Kang Hasim mempunyai istilahnya karena dikasih nama anaknya juga Damai, cuman dibalikin jadi Maida, punya kedamaian hidup, istilahnya mulai sedikit-sedikit berubah ya Kang Hasim. Nah, yang paling yang paling berkesan di hati, yang membekas itu sampai sekarang mungkin di hati Kang Hasim itu sejak meninggal orang tua. Saya menyesal ketika orang tua saya masih ada, bapak masih ada, saya kehidupannya seperti itu di jalanan, di dunia gelap. Jadi mempunyai penyesalan dan sekarang berubah drastis, berubah total 90 derajat ya Kang Hasim. Dan juga pengakuan Kang Hasim selama tinggal di sini itu yang di belakang sana di pohon mangga ya teman-teman, itu ada sosok kuntilanak sedang ucang-ucangan ya. Terus juga di sekitaran sini di pohon besar tadi yang saya parkir mobil kalau nggak salah atau parkir sepeda motor, itu ada suara teriakan orang menjerit. Dan juga karena Kang Hasim kedekatannya adik dan kakak, karena kakak Kang Hasim sudah meninggal ya Kang ya, sudah meninggal dunia. Itu waktu direhabilitasi narkoba ya Kang ya. Iya. Di waktu direhabilitasi narkoba, Kang Hasim sedang menyendiri di sebuah kamar tempat rehab, mungkin kakaknya suka ada mendengar suara kakaknya untuk mengingatkan Kang Hasim untuk menjadi berubah menjadi yang lebih baik lagi ya Kang Hasim. Oke. Semoga dari video ini kita bisa mengambil hikmah dari kehidupan Kang Hasim. Semua orang bisa berubah asal ada kemauan. Kalau kita cuma pengen berubah tapi tidak dilaksanakan, tidak bakal berubah. Contohnya seperti Kang Hasim ini, dulu di dunia gelap karena keinginan dengan tekad yang murni, tekad yang bersih pengen berubah ya Kang Hasim. Sekarang alhamdulillah Kang Hasim seperti ini, rajin ibadah, tutur katanya juga berbeda, mengingatkan kita akan kematian, apalagi waktu semalam meningkatkan iman dan juga yang lainnya. Ini sebagai contoh buat kita ke depannya. Dan jangan lupakan orang tua atau karuhun kita yang sudah meninggal dunia, tengokin kuburnya, ziarahi kuburnya, bersihkan makamnya apabila kotor ya Kang Hasim ya. Itu sebagai tanda bukti kita berbakti kepada para karuhun kita. Oke. Saya Kang Hakim pamit undur diri. Terima kasih.
Kang Asim, Hakim, Asim beda dikit. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Ini walaupun udah lelah, tadi nyari rongsok, masih aja mau tampil di depan kamera ya. Ya, sambil istirahat. Sambil istirahat kita ngobrol-ngobrol santai. Semoga Kang Asim selalu diberkahkan hidupnya, bisa istiqomah dalam menjaga, membersihkan makam karuhun-karuhun Kang Asim. Semoga dengan wasilahnya Kang Asim suka bersih-bersih makam, suka ziarahi kubur para karuhun Kang Asim mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala ya Kang Asim ya. Mendapatkan keberkahan hidup ya Kang Asim ya. Digampangkan milik rezekinya, digampangkan segala urusannya. Amin. Ya. Kang Hakim juga ya. Mudah-mudahan dengan istilahnya niat baik Kang Hakim, mudah-mudahan Allah juga membalasnya dengan kebaikan. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terima kasih doanya ya Kang Asim. Sampai ketemu di lain waktu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.